Selanjutnya di halaman 20 ya, masih di halaman 20. Selanjutnya adalah bisaibutsu o zoushoku sasenai tame no ondo to jikang no kanri. Ya, di sini kata-kata barunya ada zoushoku. Zoushoku sendiri artinya berkembang ya. Jadi kalau misalkan diartikan keseluruhannya secara per kalimat, yaitu manajemen waktu dan manajemen suhu agar mikrobanya tidak berkembang. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini bahasa Indonesianya minasang, bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita lihat slide selanjutnya. Hai. Di sini ada kata-kata baru. Yang pertama ada kanzen, yang artinya total. Lalu ada kotonarimas, artinya berbeda ya, masih di halaman 20. Untuk subjudulnya kita lihat di sini bisa dibaca masing-masing. Bisaibutsu no zoushoku ni wa ondo to jikan ga kankei. Jadi maksudnya di sini adalah kankei itu adalah ini ya, apa namanya? Kankei ini adalah hubungan. Jadi hubungan waktu dan suhu di perkembangan mikroba, seperti itu ya. Ini adalah hubungan yang kita lihat isinya. Hai. Di sini yang pertama untuk cara membacanya adalah oku no bisaibutsu wa 60 Celsius ijou de zoushoku o shinokuku narimasu. Yang artinya sendiri, jadi oku no bisaibutsu wa, jadi kebanyakan mikroba itu akan sulit berkembang. Shinikuku, zoushoku o shinukuku narimasu. Akan sulit berkembang di suhu 60 derajat ke atas. Ya, ini sama seperti gambar sebelumnya ya. Ada gambar yang suhu itu yang letak panah hijau, panah merah, dan panah kuning. Seperti itu. Selanjutnya, yang di poin nomor 2 ada kanzen ni korosu tame ni kanetsu jikan to ondo wa sorezore no bisaibutsu de kotonarimasu. Ya, di sini ada kotonarimasu, yaitu berbeda. Jadi untuk membunuh secara keseluruhan atau secara total, kanzen ni korosu tame ni kanetsu jikan to ondo wa, waktu pemanasan dan suhunya itu sorezore no bisaibutsu de kotonarimasu. Untuk setiap mikrobanya itu berbeda ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi ada yang mati di suhu 60 derajat, ada yang mati di suhu 100 derajat, beda-beda ya. Jadi itu harus tepat seperti itu, harus tepat untuk suhu dan waktunya. Selanjutnya, ya ini adalah gambar dari yang saya maksudkan tadi ya, yaitu hubungan antara suhu dan mikroba. Di sini ada keterangannya. Yang pertama ada ondo ga 10 度 Celsius から60度 Celsius の間では微生物は増殖しますが、最も増殖が早いのは30 度 Celsius から 40 度 Celsius の間です。Jadi maksudnya itu pada suhu antara 10 sampai 60 derajat itu, ya ini maksudnya ini ya, yang tanda panah kuning. Tanda panah kuning. Berarti dia masih berkembang. Mikroorganisme memang berkembang, tapi di sini yang ada lagi nih, tapinya nih. Paling cepat tumbuh pada suhu 30 sampai 40 derajat. Yaitu yang ini, yang tanda panah merah. 30 sampai 40 derajat. Nah, di suhu ini atau di suhu ruangan yang biasanya kita sebutnya, di suhu ruangan dia akan cepat berkembang, sangat cepat berkembang seperti itu. Hayai. Oke. Dan yang hijau ini, yang tanda panah hijau ini adalah mikrobanya itu bakal sulit berkembang, tapi tidak mati ya, tapi bakal sulit berkembang seperti itu. Makanya dikasih tanda panah warna hijau. Seperti itu, yang artinya aman. Selanjutnya, ya di halaman 21, lumayan banyak ya poin-poinnya. Di sini ada kata-kata baru, yaitu shimetsu atau mati. Terus ada hoji, yaitu ditinggalkan. Ya, coba kita lihat untuk penggunaannya. Di sini yang poin nomor 1. 40 度 Celsius 以下では多くの微生物は増殖しにくくなりますが、死滅することはありませんya. Jadi kebanyakan di suhu 4 derajat ke bawah itu banyak yang bisaibusunya banyak yang tidak berkembang ya, sulit berkembang. Tapi mereka tidak mati. Shimetsu suru koto wa arimasen ya. Di sini mereka tidak mati tapi sulit berkembang saja seperti itu. Terus di poin nomor 2 ada reizouko ni wa itu. Poin nomor 2 ada reizouko ni hozon shita shokuhin o soto ni dashite nagaku hochi suru to bisaibutsu ga zoushoku shi hajimemasu ya. Jadi kalau misalkan reizouko ni hozon shita shokuhin o, jadi kalau misalkan si makanan yang disimpan di kulkas itu dikeluarkan lalu ditinggalkan dalam waktu yang lama, nagaku hochi suru to ya, bisaibutsu ga zoushoku shi hajimemasu. Si mikrobanya bakal mulai berkembang seperti itu maksudnya gitu ya. Selanjutnya di poin nomor 3 ada reizouko no doa o nagaku aketari shinai you ni shimasu ya. Jadi si kulkas itu agar
diusahakan agar tidak dibuka lama-lama, seperti itu pintunya ya, seperti itu. Ya, selanjutnya di halaman 21 minasang bisa lihat ada gambar ya, yaitu Seidai Kotai Jikang. Nah, mungkin di buku artinya itu adalah waktu pembangkitan. Tapi menurut saya kurang tepat ya, karena pembangkitan mungkin kayak konteksnya kayak konteks yang berbeda. Jadi saya sesuaikan menjadi waktu berkembang biak ya, waktu berkembang biak. Dari nama ini saja sudah tahu ya gambar ini maksudnya apa. Dari sini ada Saisho yang pertama, terus Niju Punggo di 20 menit setelahnya, terus setelah 40 menit membelah diri jadi 1 2, terus 2 ke 4, lalu selanjutnya 4 ke 16 ya, seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya, ada Sedai Kotai Jikang, Aru Itai no Jikang Debai ni narimasu. Jadi waktu berkembang biak itu atau waktu pembangkitan itu adalah pertumbuhan mikroba berlipat ganda selama periode waktu tertentu, seperti itu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa 20 menit, 40 menit, seperti itu. Ya. Kyugeki ni fuiteimasu. Jadi dia akan cepat berkembangnya, seperti itu. Sekarang kita ke halaman 22, yaitu Kabi no Mondai. Kabi sendiri adalah artinya jamur. Ya, jamur. Terus di sini ada kata-kata baru, ada oseng, tercemar. Kita lihat ada masalah tentang jamur di sini. Ya, ada 5 poin ya di sini. Ada kabi no naka ni wa kabidoku o sukuru shurui mo aru. Jadi di dalam perjamuran kabi no naka ni, ya, di dalam perjamuran ada jenis jamur yang membuat kabidoku, yaitu racun berjamur, seperti itu. Jamur beracun. Selanjutnya di poin nomor 2 ada mame, terus kokurui, ada yasai, kudamono wa kabi ni osen sare yasui, ya. Jadi ini adalah benda-benda yang bisa dengan mudah diinfeksi atau ditercemarkan oleh kabi gitu. Ya, ada kudamono, ada yasai, ada kokurui, dan ada mame. Selanjutnya ada yang poin nomor 3, ada genzai ryo toshite tsukau toki wa jubun ni araimasu. Jadi kalau misalkan kabinya ini digunakan sebagai genzai ryo atau bahan baku, kan ada tuh yang masakan dari kabi. Itu harus benar-benar dicuci, jubun ni araimasu. Selanjutnya di poin nomor 4, ada kabi wa hotondo no tokoro ni sonzai suru no de kanzen ni nakusu koto wa dekimasen. Ya. Di sini ada kanzen. Kanzen itu benar-benar total ya. Di si jamur ini karena ada di hampir setiap tempat, kanzen ni nakusu koto wa dekimasen. Jadi tidak bisa dihilangkan secara total gitu. Jadi bakalan terus ada. Seperti itu. Selanjutnya di poin nomor 5 ada shokuhin wa dekiru dake taion de hozon shimasu. Jadi si makanannya itu sebisa mungkin harus disimpan dalam keadaan dingin, di dalam keadaan taiong, suhu rendah, seperti itu ya. Hai. Oke, selanjutnya kita akan ke shokuhin no seizo dewa ondo to jikang no kanri ga taisetsu. Jadi pentingnya manajemen waktu dan suhu di shokuhin no seizo. Seizo itu produksi ya. Jadi di produksi makanan. Di sini ada kata-kata baru. Ada kansatsu, ada kiroku, ada shori. Artinya sendiri adalah kansatsu, observasi. Ada kanji mirunya ya, kansatsu, observasi. Terus ada kanji kiroku, mencatat. Ya, terus ada shori, yaitu penanganan. Kita lihat di sini ada beberapa poin. Ya, yang pertama kita lihat ada kimerareta ondo to jikang o teijun dori ni kansatsu shi kiroku suru koto ga juyou desu. Jadi penting untuk mencatat dan mengamati ya, dan mengobservasi sesuai dengan teijun dori, sesuai dengan buku panduan gitu. Selanjutnya ada mamorete inai baai wa sekininsha ni tadachi ni hokokushi seizo o chushi suru koto ga juyou desu. Jadi penting kalau misalkan mamorete inai baai, kalau misalkan tidak bisa tidak terpatuhi si suhu dan waktunya, itu penting untuk langsung melaporkan ke sekininsha, penting untuk melaporkan ke penanggung jawab dan menghentikan seizonya, menghentikan produksinya, seperti itu. Untuk poin nomor 3, sono seihin wa futeki gohin toshite jougai shi sekininsha no iji. Sekininsha no shiji ni shitagatte shori shimasu gitu ya. Jadi sono seihin, jadi maksudnya sono seihin itu adalah produk gagalnya. Produk gagal itu dijadikan ke futeki gohin, yaitu NG, produk NG. Dipisahkan menjadi produk NG dan penting untuk menangani sesuai dengan arahan sekininsha atau penanggung jawab, seperti itu ya. Oke,
Itu untuk yang bab 1. Ya, untuk bab 1 mungkin memang agak ada banyak kotoba-kotoba baru untuk minasang. Jadi, tapi jika minasang bisa menghafalkan semua kotoba-kotoba itu, untuk kedepannya akan mudah untuk memahami semua yang ada di buku gitu ya. Seperti itu. Jadi, tetap semangat dan ganbatte kudasai. Hai. Ya, sampai ketemu di bab selanjutnya. Bye bye.